Kadang kala Dok, pengalaman orang lain yang kita dapatkan menjadi pelajaran buat kita. Betul, Nah. karena kita ada kesempatan untuk menganalisa. Ya, Belajar ya Dok ya. Iya. belajar. Rungokno. Oke. Kesan horornya itu dapat. Iya. Mardi Waluyo rumah sakit Heeh. terhoror se-Asia Tenggara. Nah, gitu kan. Tapi enggak Om DP Lah yang yo sekarang. enggak sekarang yo Iya. koyo ngene-ngene horor ya Mbak Dina saya. Loh, kalau kita berdua ya horor, Mas. yo lek dibandingkan Iya, ini ya iya Dok. Iya. Oh, Pol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sobat sehat Mardi Waluyo seluruh Nusantara. Saya Dina Novita Saya Om DP selama 30 menit ke depan. akan siap menemani nih kalian semua yang tentunya akan membahas topik ya, membahas topik yang Bener. bener-bener dibutuhkan sepertinya ya. Iya. Oke, pagi hari ini adalah pagi yang double spesial nih Om DP. Spesialnya kenapa? apa? Yang pertama adalah perdananya nih podcast RSUD Mardi Waluyo. Kita. Dan yang kedua nih ya, yang spesial lagi nih Om DP nih. Kita kedatangan narasumber nih langsung dari Wakil Direktur 1 RSUD Mardi Waluyo. Nice. Kapan lagi kan kita kedatangan narasumber yang siap kita ulik-ulik pada hari ini. Nah ini, selamat pagi, selamat sejahtera kepada Dokter Herya. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter sudah meluangkan waktunya untuk datang. Podcast Nah. perdana nih ya Om DP Ini ya. ya rumah kami dok, rumah jenengan ngapunten. Jadinya ya, Grogi ini nggak apa-apa, Mas. Biasa. dok. Karena kita awal-awal ya. Yeah. Anggap saja rumah sendiri begitu ya. Anggap Om saja DP rumah ya. sendiri, bener Mbak Din. Nah, iya. Kurang kopi nih masalahnya. Iya, Nah, ini itu kurang loh. kopinya berarti dok Kurang ya. ini, Oke. kurang kopi, kurang Boleh, Bisa jalan. boleh. dipanggilkan ya? Konco. Iya, diteleponkan untuk beli kopi ya. Lek, Bang, Lek. 3. Kopi, Lek. Dokter Herya sediain kopi. No. Masa warungku tak pindah ini, Rek. Ayo. Mbak Dina, Iya, gimana Om DP? Dokter Herya, Saya pagi ini mau agak- diapakan? Iya, saya agak grogi sih sebenarnya Iya. nih. Bertatapan langsung dengan Wakil Direktur 1 ya Om DP. Aduh, gimana ya? Oke, Dokter Heri apa kabar? Alhamdulillah, Mbak Dina. Sehat-sehat ya dok ya, alhamdulillah. Ini kayak kita harus kenal-kenalan ya. Halo, iya. Iya. Kenalan dulu, Mbak. Jadi Iya. kenalan. Iya. Ini anu Ki. Apa hostnya juga harus kenalan ini karena ini perdana. Iya, perdana. Kalau saya kan posisinya berada atau bekerja, tepatnya bekerja di Rumah Sakit Mardi Waluyo. Posisinya sekarang di instalasi bedah sentral dokter. Jadinya, sama Mbak Dina juga Iya, gitu. sama. Mm-mm. Jadi Jadinya, koalisi berarti ya. oh Iya, iya, jadi jadinya koalisi. orang-orang Gak bosen tak, Mas? orang-orang instalasi bedah sentral itu full talenta dokter. Jadinya mau ditempatkan di mana saja siap. Oh ya wes, Iya. bisa tempat ini ngarep Mas ya. Wah, Jadi security dok ya. Jadi kayak grup ini mesti tempat nih. nah, jadinya pokoknya siap dok. Siap. Nggak bisa menolak karena memang ya tugasnya melayani. Terima kasih. Oke, sama-sama dokter. Jadinya untuk perkenalan ya Mungkin dari backgroundnya Dokter Heria ya. bener Mbak Dina. Mungkin dari teman-teman semua masih belum tahu atau ada yang sebagian mungkin ya belum pernah mengulik sedetail mungkin dari biografinya Dokter Heria. Nah hari ini nih kita akan ulik sedetail-detailnya, Iya. gitu ya Om Sopo Depo sih, ya. sopo itu dokter Herya Iya, ini siapa sih sopo. Dokter Heria gitu. Lah, Kok iya. bisa menduduki gitu ya? Nah. Wakil Direktur 1 pelayanan RSD Mardi Waluyo Kota Padahal, iya toh. Blitar. Padahal konco SD nih dokter Herya lo dulu nggak nyongko lek dokter Herya iki jadi dokter. Saya Apa kenal nih, tak, Wak? Mas, kanca SD ku. Ya nggak kenal Mbak. Tapi tak Aku masih- selalu, Mas. Iya, nggak kenal. Oh ya. Jadinya monggo dokter untuk perkenalan pertama Ya. dari mulai Nyun Sewu
belajar SD, SMP, SMA di mana kan enggak ada yang semuanya orang tahu panjenengan itu Ya. sekolahnya dulu Iya, di di mana, mana. kok tiba-tiba jadi wakil direktur. Mungkin ada perjalanan ya, perjalanan yang bisa di-share ke Ah, teman-teman, iya. Gitu loh, yang Dok, buat ya. pengalaman juga. Monggo Iya. Dokter Heria. Jadinya walaupun kok nyun sewu orang luar, teman-teman yang sudah nyun sewu yang sudah bekerja di Mardiwaluyo pun kadang-kala Dokter Heria ki sing ngendi to wong. Nah, ya, Monggo dokter. ya mungkin nggak usah panjang mungkin ya. Oh, nggak usah. Oh, Iya. singkat-singkat aja. Iya. Jadi saya sebut lahir di Blitar. Jadi saya lahir di Blitar. Oh, asli Asli Blitar. Blitar. Asli Ya. orang Blitar berarti Iya, ya. saya- Istimewa berarti. Kebenaran lahirnya di rumah sakit ya dekat-dekat sini sebetulnya. Oh, gitu. Di Bukan Mardiwaluyo juga? Bukan Oh, di Mardiwaluyo. bukan. Iya. Dekatnya Mardiwaluyo yang lama kan. Gitu. Oh, rumah sakit sebelah Oh, dokter. dekat. Iya, rumah sakit sebelah. Iya. Nggak tahu kenapa dulu kayaknya ya mungkin ibu saya nggak nyaman Dok, ya. nggak nyaman, Nggak nggak nyaman. Karena itu Memang- yang memotivasi saya untuk bekerja di Mardiwaluyo. Oh, Oh, jelas. iya. Bener. Untuk mengubah opini begitu ya. Betul. Biar baik. masyarakat itu kan kenal Mardiwaluyo, nyaman di Mardiwaluyo. Saya lahir di Blitar Iya. tahun ya berapa tahun yang lalu ya? 45 tahun yang lalu lah. 45 tahun Oh, yang saya lalu. masih apa itu ya? Masih belum direncanakan dok. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kan memang apa ya? Ya untuk bisa sampai sekarang kan memang butuh usia ya. Nah, Iya. Nah, nggak mungkin yang misalnya kita selesai kuliah terus kemudian langsung posisi seperti sekarang kan nggak mungkin, harus ada perjalanan. Iya. Jadi saya memang lahir di Blitar, cuman saya besar mulai mulai bayi sampai SD SMP itu di sana di Trenggalek. Jadi Loh, Kutho Kinungan. yang asli nyun sewu, yang asli itu Iya. Galek sinten dok? Asli Trenggalek itu kebenaran kakek saya. Oh, kakek kakek. itu asli Trenggalek. Ya, Oh, kebetulan jadi- dulu kenapa saya lahir di Blitar karena memang kakek saya dulu kerjanya di Blitar. Oh gitu. Oh, Ya, kerja di dulu Blitar. ada departemen penerangan itu loh. Nah, Hmm. jadi ada departemen penerangan. Nah, itu kemudian pensiun pindah ke sana. Saya lahir, saya ikut ke sana. Gitu. Jadi itu sampai ke SMP. Terus SMP Negeri 1 Trenggalek itu. Jadi dekatnya gunung. Jadi tiap hari saya lihat gunung. Weh. Ya, jadi kalau sama gunung itu kadang-kadang ya ndak gumun kan itu kan. Nah itu anjing. Ayo Cok, mikirin macam-macam Mas Devi. Nggih leres. Ya. Gunung sing niko Gunung, dok. iya. Niko senek. Sing atas, Mas Dewi. Nggih leres. Dari pegunungan berarti ya Oh dokter. iya, ya? saya tinggal di Asli dari pegunungan nih. Gunung sama rumah saya itu dekat. Oh, dekat Paling banget. sekitar 200 meter. Tiap hari mainnya di gunung terus. Gunung. Iya. Galek juga pantai ya dok ya. Pantai jauh. Oh malah jauh. Oh, Jauh, masih jauh, di jauh. pegunungannya itu Sekitar berarti. 1 jam ke pantai. Oh, Jadi memang. saya dulu tidak terkontaminasi ikan laut. Oh malah gitu. Jadi tidak terlalu pinter. Jadi nggak terlalu Yo, pintar. anu dok kalau Nggak kayak orang Jepang kan banyak makan ikan laut toh. Nah, Iya. tapi ndak pinter tapi cuma yo nyun sewu kalau orang Jawa Beruntung. Nah, Bejo. bejo niku lho Bejo. dok, ini kan yo nasib ya dok Yang ya. penting bejonya Nah, ya. lek Om saya Devi ya ya. itu. Ya bejo lebih penting daripada pinter Nah. ya berarti kan. Nah dok, berarti setelah SMP itu melanjutkan Ya. SMA dan kuliahnya itu di mana dok? Ya, dulu kata mbah saya itu gini, awakmu kudu ngitan kan gitu kan. Nah, akhirnya saya ke timur. Kalau orang-orang ngambil kitab ke barat, saya ke timur. Oh, Ke gitu. timur. Oh, Balikannya. karena kitab ke barat sudah tidak ada, akhirnya saya ke timur kan. Saya Oh, iya. masuklah ke Blitar. Yo lek ke barat kan yo wis bagiane kayak Entek, San. Prasakti Oh, kayak dok ya iya. Sun Gokong ya dok ya. Iya, wis Sun telat Gokong ini kan ke telat. barat, lek jenengan Betul. diaturi ke timur. Timur. Saya Oh, mapak srengenge ya dok ya. alhamdulillah. Lah, Makanya itu irung loh. Mas Dewi. Wah. Sami dok. Iya. Jadi saya 1994 ya berarti 94 itu saya ke Blitar. Saya di SMA 1. SMA 1 Blitar. 94 din. Iya. Dokter ini 94 apa din? Jangan ditanya. Oh iya. Din. Saya masih belum direncanakan gitu ya. Makanya iki dipasangnya kok gak nyaman aku Mbak. Iya. Kita waduh banget loh. Gak Enggak, ada Dok. masih Usia ada hanyalah pilihan. angka dok. Iya, Yang Iya. penting pengalaman, pengabdian Iya. panjenengan. Jadi saya bisa belajar banyak dari dokter Wah, Heria. Iya, karena gini, kalau saya punya prinsip gini. Kalau umur itu Iya. memang sudah diatur ya. Bukan lagi pilihan. Yang Ya. menjadi pilihannya adalah kedewasaan. Iya. Jadi kita tidak harus menjalani apapun. Misalnya contoh, misalnya kita mau ngerasa nih
kepala kita berdarah kan nggak usah harus jatuh dari sepeda motor. Terus. Ya kan, betapa sakitnya kalau misalnya jatuh dari sepeda motor. Nah, kita tahu jatuh dari sepeda motor itu sakit, makanya kita nggak usah jatuh. Nah itu makanya belajar menuju kedewasaan. Kedewasaan Kadang itu- kala Dok, pengalaman orang lain yang kita dapatkan menjadi pelajaran buat kita. betul, Nah. karena kita ada kesempatan untuk menganalisa. Ya, Nah, belajar ya Dok ya. Iya. belajar. Rungokno. Oke, jadi lanjut ya. Ya, Nah, ya. saya SMA di sini, terus kemudian kuliah di Malang. Oh Malang. Di Ya, Malang. di Malang di Brawijaya. S1 kedokterannya di S1 Malang. kedokteran, lulus tahun 2002 kalau nggak salah ya. Iya. Sorry 2002 kemarin dia. Saya tahun 2002 saya 2002. lulus. 2002. 2004 itu saya selesai profesi. Lah, dilalah kesana lagi Om DP. Iya. Setelah lulus belum keluar ijazah, daftar CPNS keterima Om DP. Alhamdulillah. Langsung Mardiwaluyo. Mardiwaluyo. Iya, ya itu Jadi saya itu namanya lahiran hijau, Mardiwaluyo Mas. sampai sekarang di Mardiwaluyo, nggak ngerti kenapa ini. Ini sudah berapa lama nih, Dok? 2005, saya 2005. 2005 sampai sekarang. Cocok ya. Ya, cocok Mardiwaluyo. ya. Kocok ini. Iya. Cocok rego lombok aja. Itu loh, Dok. Jadi memang dari awal ngawali karir CPNS itu di tahun 2005. Nah, itu sampai sekarang. Tes sekali langsung keterima, Dok. Tes sekali langsung keterima. Istimewa Iya. jenengan. Itu tadi bejo. Nah, Betul. yo Ya karena mapak srengenge tadi, Om. Nah, Dede. kuwi lemah. Itu loh. Ya, Atur 90% baik. itu Iya. doa, 10% bejo, Mas. Nah, Berarti Saya anak dan yang Om Dungo DP ini bisa Nggak bakal nanti bejo juga loh, Mas. ikut jejaknya muga-muga Dokter aku Heri ya. ketularan, Dok, ya hidup ya. Semua pasti ketularan. Semua kan nulari kan. Iya. Covid aja nulari Wah, apalagi iya. yang bejo. Ya, jangan Covid lah ya. Iya. Menyedihkan itu. Siap. Jadi saya mulai 2005 itu awal ya dokter IGD lah pasti. Kita dulu bersepuluh kalau pas diterima waktu itu, kalau awal saya nggak salah itu di IGD itu ada 10 orang. Oh, tapi Dok ya, di Mardiwaluyo lama no mestinya ya, Dok ya. Iya. masalah. Oh, Yang iya. banyak konten horornya itu ya. Iya. Makanya kita kepengen Terkenal dengan konten ya, horornya. buat podcast ini harapannya Mardiwaluyo tidak terkenal horornya. Jadi kalau di googling dicari itu kelihatan wah Mardiwaluyo kan gitu kan. Langsung Dok ya, apa kesan horornya itu ku dapat. Iya. Mardiwaluyo rumah sakit Heeh. terhoror se-Asia Tenggara. Nah, gitu kan. Tapi enggak Om DP Lah yang yo sekarang. enggak no, wong sekarang yo Iya. koyo ngene-ngene horor ya Mbak Dina saya Loh, kalau kita berdua ya horor, Mas. yo lek dibandingkan Iya, ini ya iya, Dok. Iya. Oh, Pol. Oh, dibalik dari sekilas itu nih, Dok, dari cerita dokter nih ya, Ya. sampai CPNS di Mardiwaluyo. Mungkin ada nggak sih pengalaman yang bisa dipelajari atau mungkin perjalanan yang pahit mungkin ya sebelum No. Iya. sebelum jadi PNS gitu. Kalau saya memang sebelum di Kota Blitar itu, kalau dulu itu kan ada zaman jahiliyah ya istilahnya untuk Iya. dunia pelayanan kesehatan. Jadi kadang-kadang kita belum ada itu SIP, tertib RCP, STR itu kita yang masih dokter muda dulu itu sudah bekerja. Ya, saya sempat sudah bekerja bekerja. ya. Jadi Iya. karena memang waktu itu lama menunggu yudisium ya. Saking Yudisium dan keterbatasan semua dokter. tenaga ya, Dok ya gitu. Mungkin ya, Atau karena memang dulu regulasi nyun sewu dokter regulasinya itu belum terlalu ketat. Ya, terus kemudian dulu STR itu kalau nggak salah diterbitkan dari Dinas Kesehatan Provinsi. Sambil menunggu masa PTT juga dan menunggu sumpah dokter, waktu itu kita kerja Iya. di klinik atau rumah sakit swasta. Nah, di situ sangat menikmati karena memang namanya Ya, swasta, passion ya, Dok, ya. gaji iya, kita masih punya semangat, Ah. gajinya juga cukup bagus. Oh, gitu Dok ya. Iya. Oh, pada zaman dulu sudah bagus ya Betul, gajinya. betul. Jadi setelah jadi CPNS itu kayak terjun payung nih gaji. Ya. Dari kalau nggak salah ya, dulu sudah sampai ke angka 3 jutaan lah gaji di swasta itu. Wow, zaman dulu ya, Dok ya. Iya, 3 jutaan itu untuk dokter. Sedangkan kita yang CPNS itu kalau nggak salah saya gaji pokok itu CPNS kan 80% ya. Itu 800 juta. 800 juta. Tapi di 800 era ribu. itu kan mayang ya, Dok ya. 800 ribu itu berarti berapa itu?
Ya kalau segitu ya lumayan. Lah iya. Sangat lumayan, sangat Sangat lumayan. lumayan lah Penak zaman dulu. zamanku toh lah itu lho. Nah, ya enggak juga lah, kan yo apa zaman itu mesti berbeda. Dulu kan enggak ada Android, Mas. Oh iya dok ya. Iya, enggak butuh data. Paling adalah data tapi kan enggak banyak. Dulu kan HP masih cuma juga, kayak iya, Java itu. kan Oh gitu iya, kan. heeh. Enggak pakai kayak sekarang browsing banyak. Apalagi game online enggak ada. Dulu game online cuman multiplayer di PC saja. Lah ya berarti yang mitos ya dok, sik enak zamanku toh lah iki kan ya. Itu mitos berarti. Kalau saya sih setiap hari enak lah. Nah Harus iya, enak. dinikmati Harus itu harus dinikmati. bersyukur. Oh, Iya, iya. makanya kan wajah-wajah ceria nih. Oh, mau dulu mau Iya. sekarang. Mau hari ini Nah. terlambat kelunding itunya tanggal 1 Nah. kan tetap yang kemarin sudah Iya, keluar toh. betul. Ya, Iya. Kasih oh. Iya. panjang. Iya. ya. Jadi memang ada dilema di situ dengan apa? Mungkin kita berkarir di swasta dengan pendapatan yang lebih tinggi ya. Terus kemudian berkarir di apa abdi negara istilahnya CPNS waktu itu memang dengan pendapatan mungkin dengan tuntutan hidup juga hampir sama. Nah, tapi ada suatu keyakinan dimanapun kita berbicara itu sudah dari rezeki kan gitu aja. Iya. Yang penting semangat, Nah, kan? itu Yang penting betul. semangat. Nah, alhamdulillah justru malah awal-awal itu kita bisa bisa survive gitu loh. Saya bisa Iya. survive. Saya masih pulang balik Malang, Blitar karena saya barusan sumpah aja tahun 2004 itu 1 bulan saya langsung nikah soalnya waktu itu. Ya rada nyesel-nyesel juga sih. Urung ngrasakne bahagia gitu loh. Nah, makanya kan masih bolak-balik Malang Blitar. Kok ya Sekarang rugi sudah Jare ketut ya. luar biasa sekali berarti kita dari Dokter Heria ya. Oke. Luar biasa sekali ya kita Dokter Heria nih ya, dari perjalanan dari kecil Iya, kemudian sampai di daftar PNS tadi ya dokter ya. Ini langsung Mardi Waluyo. Langsung Mardi Waluyo. dari dokter umum. Nah, yang saya tanyakan nih dok, mungkin dari Siap. teman-teman semua juga berpikiran ya, kok dari dokter umum kok bisa sampai di Ke jabatan situ, sekarang ini gimana dokter ceritanya? Bisa dikatakan juga apes juga bisa. Oh gitu dok. Nah, iya Wah, no. apa sih dokter? Ya kan saya di struktural itu awalnya memang saya bantu di manajemen kebenaran waktu itu kan memang ya sampai sekarang pun kita sulit ya cari dokter atau apa dokter gigi yang mau untuk di struktural. Satu secara kepangkatan pasti nanti dengan jabatan strukturalnya itu ada apa pangkat maksimal. Jadi kalau Iya. misalnya seperti sekarang ini saya eselon 3A gitu ya. Iya. 3A itu berarti kan pangkat maksimalnya adalah 4B. Jadi nggak bisa naik pangkat lagi Oh, kalau gitu ya, Dok, ya. saya belum naik lagi jadi direktur Heeh. kan gitu kan. Atau kalau apa sekarang lebih mudahnya itu kalau dulu kan mulai ada kasih, ada kabit, terus kemudian di atasnya ada badir, terus direktur. Jadi secara struktur dulu seperti itu. Kalau sekarang kan di kabit itu merupakan kepala bidang. Iya. Jadi kalau di pelayanan itu harus di Madulio, di pelayanan itu kepala bidang. Kalau di bagian badir umum keuangan itu bagian. Kata-katanya Oh. bagian. Jadi ada kepala bagian dan kehumasan kan gitu kan, ada kepala bagian keuangan kan gitu. Iya. Kalau di pelayanan itu kepala bidang pelayanan medik, pelayanan keperawatan dan kepala bidang penunjang. Tapi memang itu yang jadi kepala memang idealnya harus dokter ya Dok? Tidak harus sebetulnya, tidak harus. Hanya saja memang yang sebelum undang-undang yang baru ini kan yang lama untuk direktur itu tenaga medis yang memiliki pengalaman perumah sakitan. Oh kayak Gitu. sekolah lagi. Ya kayak istilahnya ya bisa sekolah lagi atau memang punya pengalaman kerja ke arah sana kan gitu Siap, kan. siap, siap. Iya. Sakitan gitu Ya, ya dok ya. jadi memang awal mula ya saya membantu di staf masih dokter IGD juga. Kalau dulu dokter IGD itu banyak karena dokternya juga tidak terlalu banyak ya, dokter spesialis juga terbatas dan kebanyakan juga tidak tinggal di Blitar dulu itu. Iya. Ganti ke poliklinik kalau pagi, jadi bisa-bisa ketemu satu dokter itu di 3 poliklinik itu ketemunya dokternya gitu tuh, cuman pindah duduk itu dokternya Nggih, IGD, poli umum, poli sembarang. Poli semua, Iya, poli. poli mata, poli apa karena memang kekurangan bedah, dokter THT, spesialis iya, itu. dokter, Kekurangan, iya dokternya tinggal satu kan gitu kan. Mungkin THT ada 2 dulu, dokter Hadi sama dokter Eri kan. Dulu sanjanya. Iya, dokter mata cuma dokter Mudahani, ya kan.
dokter saraf yang dulu itu hanya dokter Haryono gitu kan. Makanya sekarang ini kan standar rumah sakit itu jelas ada 4 spesialisasi dasar, setidaknya dokternya ada berapa. Dulu dokter bedah aja cuma 2, dokter Ramiaji sama dokter Ucu. Setelah dokter Andri pindah, dokter Ramiaji, dokter Ucu. Jadi sekarang secara kebutuhan memang sangat kurang kan gitu kan. Terus kemudian akhirnya kita dokter umum itu ditempatkan di SMF itu, ada yang di tempat penyakit dalam. Kalau saya di bagian bedah dari dulu, sejak tahun 2006 saya di SMF bedah. Jadi yang asisteni, sering-sering main ke instalasi bedah sentral gitu kan. Sejak Om DP datang, salah-salah senang Om DP Udah males pernah ya, main Dok, ya? kokang. Malas. Oh dok, bener. Ojo serius loh Om. Saingan aku malah golek jenengan malah. Saya nggak ngerti, tahu-tahu nek Dina ngerti ngono aku tetap bertahan. Iya ta. Ya dina rezeki kok. Jadi itu 2012 saya baru menduduki jabatan kepala seksi. Dulu ada kepala seksi Itu di sudah secara pelayanan. resmi berarti ya, yang tahun 2012 lagi. Resmi saya diangkat kepala seksi Monef, monitoring evaluasi di pelayanan medik. Itu sampai 2014. 2014 itu memang kita ada situasi istilahnya momen besar. Jadi momen besar ada kejadian besar di Mardiwaluyo tahun 2014. Jadi kemudian ada istilahnya unjuk rasa ya. Jadi Sing teman-teman. rame-rame dulu ya. Ya tapi lah adewe ya ndak kebagian Nggak di kebagian, cuma cuma kebagian ceritanya doang. ceritanya Iya. dok. Iya. Dulu Iya. kan kalau yang memang yang nggak tahu dulu kan nyun sewu saya dapat cerita kok 2014 ada apa ya kesannya demo apa unjuk rasa gitu. Iya. Nah makanya kalau yang kita kan cuma kebagian ceritanya bener atau enggak kan memang nyun sewu panjenengan yang Ya, paham. sebetulnya gitu di loh. jejak digital ada itu, dicari-cari masih ada, beberapa masih ada. Walaupun memang dulu kan tidak seramai sekarang ya sosial media ya. Sosial media belum ramai, terus kemudian berita-berita elektronik juga belum ramai. Memang tahun 2014 terjadi seperti itu. Jadi mungkin ketidakpuasan dari teman-teman. Nah, inilah juga yang menjadi pelajaran bagi kita semua, terutama untuk Mardiwaluyo mengarah ke yang lebih baik. Jadi bisa dikatakan 2014 itu Mardiwaluyo lahir yang kedua. Setelah tahun 40 berapa ya? 43 ya kemarin. 42. Kemarin kan kita di Natalis ya. Benar, Di Natalis dari 1942 itu memang secara tanggal kita belum di catatan sejarah Rumah Sakit Mardiwaluyo belum ketemu. Ini tanggal berapa atau lahirnya? Aktenya belum ada. belum Belum tertulis. ada. Iya, gitu. jadi dulu kita lihat ada klinik yang dibangun di tahun itu lah itu kita lihat di 1942. 2014 itu memang tonggak perubahan ya. Mau harus kita ambil hikmah. Setiap kejadian itu kita harus ambil hikmah. Di situ kita harus banyak belajar. Berarti apa yang terjadi? Komunikasi. Saluran komunikasi itu harus dibuka. Ya kan? Antara Transparansi nyun itu sewu dari bawah ke atas itu yang membawa tongkat estafet itu harus jelas dong. Estafet itu harus disampaikan ada secara hierarki ya kan, karena ada struktur itu tadi dan harus jelas. Jadi jelasnya gini, transparan itu bagi saya berarti mungkin teman-teman komunikasi akan lebih tahu. Jadi kalau kita ngomong transparan itu tidak harus apa-apa dibuka. Ya kan? Kita samakan persepsi dulu. Mau semuanya dibuka malah mohon maaf ya, sekarang ini kan banyak yang orang berpersepsi, berasumsi. Apa yang kita buka itu malah kadang-kadang dianggap sebagai pembelaan diri. Ini loh kenyataan ini, saya itu loh gini dan sebagainya. Wah, enggak percaya itu mesti alibi itu dan sebagainya. Saking seringnya nonton sinetron detektif ya. Cari Ini kebenaran gara-gara sendiri-sendiri ya, Dok, ya. kita ngomong benar juga masih orang lain tetap nyampaikan Intinya itu menutupi ada kekurangan. Makanya yang transparansi pun harus ada persamaan persepsi. Kalau perlu ada persamaan pijakan. Ini yang dianggap transparanable, akuntabel itu yang seperti apa itu harus jelas. Makanya yang utama kalau saya adalah komunikasi dulu. Komunikasi kita sepakati apa yang mau kita sampaikan secara terbuka itu apa kan gitu kan. Dan di situ akhirnya kita juga akan melihat bahwa
dalam komunikasi seperti disampaikan Om DP tadi, ada yang istilah ya anggaplah tongkat estafet itu ada tersampaikan secara hierarki. Sering teman-teman itu merasa bahwa kan bisa saya langsung ke Pak Direktur, saya bisa langsung ke Pak Wali. Langsung munggah. Iya. Nah, Nah, itu. betul. Dan itu yang kurang patut sebetulnya. Iya. Nah, karena Ya, nggak pantas ya, Dok, ya. secara struktur memang ada itu. Strukturnya ada. namanya Ada sih. kepala ruangan, Nah, itu. sekretaris kepala ruangan, Iya. katim dan sebagainya. Nah, Iya, ini kita belajar di situ. Iya. Jadi sering komunikasi itu semua keluarga. Kita kan keluarga. Kasarnya kan ada apa? Ada kakaknya, ada Iya, bapaknya, nah, ada itu ibunya, loh. kan gitu kan. Nggak terus langsung lompat ke sana, Iya. nyampaikan kemana-mana dan sebagainya. Ini yang perlu dipahami bahwa komunikasi itu penting. Jadi 2014 itu kuncinya adalah di komunikasi gitu loh. Fenomenal ya, Dok, 2014. Iya, saya justru beruntung di 2014. Oh. Iya, saya malah di 2014 itu saya dapat promosi. Oh, Oh, gitu. dapat Oh, promosi. iya. Wah, gimana nanti ya? Berarti Lanjutannya pasti ya. apa sih wong iki kadang kala Mulai sebenarnya. untung. Nah,